Halo guys, ketemu lagi dengan gua di channel Nirafli. Dan untuk di video kali ini Nirafli bakal buat konten yang horor-horor ataupun yang creepy-creepy buat kalian semua. So welcome to Ghost. Nah oke, jadi pada video kali ini gue bakal ceritain pengalaman horor gue, yang dimana gue itu agak sedikit bisa ngelihat, tapi sedikit aja ya. Ya gue ini emang bukan indigo, tapi melainkan lebih ke sixth sense. Jadi anak sixth sense itu merupakan anak yang sensitif, tapi sensitifnya lumayan agak tinggi, cuman kemampuannya tidak seperti anak indigo ya. Jadi kalian jangan menganggap gue indigo, tapi gue anak sixth sense. Sixth sense itu artinya kepekaan yang sangat tinggi, tapi ya nggak setinggi indigo gitu kan. Kalau indigo kan bisa lihat masa depan, masa lalu, dan masa sekarang gitu. Kalau anak sixth sense ya cuma lihat hantu dan merasakan aja gitu. Oke, kali ini gue bakal bahas bersama teman gaib gue di sini ya. Jadi gue di sini tidak sendirian, gue bersama dengan Jonas. Nah ya, jadi di sini gue bakal bahas bersama Jonas. Jadi Jonas ini merupakan anak kecil, spiritnya anak kecil umur 5 tahun. Jadi bagi kalian yang belum tahu siapa sih itu Jonas, kalian bisa nonton di video gue sebelumnya karena gue sudah bahas tentang Jonas ya. Nah ya, jadi kali ini gue bakal berceritain pengalaman spirit gue, pengalaman horor gue yang pernah gue alami ya. Jadi sini kita bakal bahas bareng-bareng bersama Jonas ya. Nah jadi waktu kecil itu gue sering banget yang namanya ngelihat hantu. Dulu hantu yang gue inget sampai sekarang itu, dulu gue ngelihat dua pocong. Pocongnya itu jadi ngintip-ngintip kayak nengok gitu, nengok. Tapi mukanya agak sedikit hitam. Itu yang gue masih ingat sampai sekarang. Tapi yang gue nggak ingat itu kata orang tua gue. Jadi dulu itu katanya gue ngelihat seseorang, sekerumpulan manusia itu rame sekali, tapi di situ tuh gue ngelihat kayak sesuatu yang rame, padahal di situ nggak ada siapapun orang alias sepi. Tapi itu gue lupa gue ngeliat apa aja ya. Tapi itu katanya kata orang tua gue ya, karena itu waktu kecil banget ya, umur 7 tahun lah ya sekitar. Jadi emang gue nggak inget apa-apa gitu. Jadi yang gue rasain cuman gue ngeliat orang rame di situ, padahal di situ tuh sepi, nggak siapa-siapa. Ya itu bisa dinamakan sebagai kampung horor ya. Tapi kalau sekarang itu gue agak sedikit tahu ya. Cuman yang bikin sulitnya itu membedakan antara yang mana halusinasi dengan mana yang goib, karena makhluk halus itu bermain di pikiran. Ya, di pikiran. Jadi ya itu menurut gue yang agak susah membedakan di mana sih halusinasi dan mana spirit beneran atau hantu beneran. Karena ya kembali lagi, mereka itu bermain di pikiran. Jadi apapun yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi kalau kita kepikiran, jadi kan jin itu kan bisa menyerupai apapun yang kita pikirkan. Jadi kalau misalnya kita mikirin pocong, otomatis kita bakal ngelihat pocong. Kalau kita mikirin kuntilanak, otomatis kita bakal ngelihat kuntilanak. Begitupun sebaliknya. Jadi ya memang mereka itu bermain di pikiran ya. Oke, lanjut cerita ya. Jadi ya gitu, ngeliat pocong. Dan itu gua berhenti ngeliat itu semenjak umur sekitar 8 tahun 9 sampai 10 tahun lah ya. Ya di antara umur segitu ya, 9 sampai 10 tahun tuh gue berhenti sama sekali, nggak bisa lihat hantu, nggak tahu kenapa. Itu gue udah nggak peka lagi, udah nggak terconnecting lagi dengan dunia mereka. Tapi yang gue herankan itu pada umur 12 atau 11 tahun itu gue ngelihat kayak sosok, kayak kabut
asap kayak cewek, nggak tahu ya, kayak bentuknya, karena kan di situ kan kondisinya agak cukup gelap ya, jadi ya gue ngelihatnya samar-samar, dikira gue itu manusia, dikira gue itu kakek gue. Jadi cerita ini tuh gue udah upload di Facebook ya, jadi baik kalian yang mau lihat langsung aja ya. Jadi dikira gue itu kakek gue, karena kan memang agak jauh ya, ngelihatnya gue agak jauh, agak samar-samar. Udah gitu di situ tempatnya gelap dan sunyi. Di situ memang gue lagi sendirian, memang gue lagi main HP, lagi nyari sinyal yang emang lagi butuh banget sinyal waktu itu. Jadi pas gue lihat, gue perhatiin aja kakek gue nih. Kakek gue kira-kira lagi ngapain nih? Pasti lagi mau ngebakar sampah. Itu dia sempat berhenti nengok ke gue, tapi nggak tahu ya, wajahnya itu kayak nggak ada gitu, jadi semuanya kayak putih aja gitu, tapi kayak ada gaunnya gitu, kayak Mbak Kunti ya kurang lebih ya. Jadi kayak gitu. Jadi sorry ya takutnya ada yang tersinggung gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Lalu dia sempat nengok dan sempat berhenti. Ya udah, gue kan nggak takut ya, namanya kakek, mungkin kan dikiranya kakek gitu. Tapi kok kakek gue kok jalannya aneh gitu, jalannya kayak nggak kayak manusia normal, karena jalannya itu kayak ya ini misal ini ya, set gitu aja gitu kan. Kalau orang jalan normal kan ke kanan kiri kanan kiri kanan kiri, ini mah jadi melayang aja gitu, melayang. Nah udah tuh, karena yang bikin aneh di situ kan ada pagar ya, pagar buat jalan ke tangga. Nah di situ tuh jadi kalau kita mau lewat situ tuh kita harus membuka pagarnya. Tapi yang anehnya, si makhluk tersebut tuh nembus aja. Nah itu yang jadi pertanyaan gue. Gue nanya lah ke nenek gue, kan gue nyebutnya nenek gue itu Mai ya. Mai, emang apa itu kakek ya? Apa ada? Jawaban Mai itu terkejut gue. Ki, apa nggak ada? Apalagi di luar gitu kan, lagi ngobrol sama temannya gitu kan ya, karena kakek gue itu masih ABG ya kurang lebih kayak gitu. Nah gue langsung heboh tuh, heboh karena saking paniknya, hebohnya minta ampun, sampai gue suruh uak gue nginep di rumah gue, karena kan ayah gue waktu itu lagi main bulu tangkis ya, main badminton karena emang hobinya. Wah di situ gue udah panik gak karuan. Pikirannya gue udah nggak kemana-mana, masa udah kemana-mana gitu, udah gak kemana-mana ya. Semenjak dari ngelihat sosok itu, gue jadi mulai peka lagi nih terhadap makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Itu mulai agak peka lagi, dari mulai ngerasain, terus ngedenger suara-suara kalau pas malam kayak gini ya. Sekarang itu udah jam 2:30 ya BTW. Oh my god, bersama Jonas ya, untung ada Jonas nih ya, jadi gue agak nggak takut ya. Thank you ya Jo. Ya jadi semenjak dari cerita, jadi dari ngelihat sosok itu menjadi peka kembali ya. Jadi ya gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, dan gue nggak tahu juga apa yang terjadi dengan diri gue, karena gue sempat berkonsultasi bersama anak indigo, dan anak indigo itu bilang bahwa Niki tenang aja ya, ini nggak apa-apa, banyakin berdoa aja gitu. Jadi ya gue bingung juga sih. Oh ya udah guys ya, jadi emang waktu kecil tuh emang kata orang tua gue itu gue sering banget ngelihat sosok kucingnya itu agak gede ya, jadi beda dengan biasanya. Jadi kucing gede, tau gak sih kucing gede kayak serumah gitu, dan ternyata memang itu bukan kucing, itu sosok harimau kodam ya. Jadi memang setelah gue tanyain sama ayah gue, itu memang katanya dulu kakek gue itu memang mempunyai kekuatan juga spiritual kayak gue, cuman bedanya dia itu lebih ke lebih ke paranormal, bukan sih ya, yang paranormal gitu. Pokoknya si kakek gue ini punya kodamnya itu banyak ya, katanya banyak. Jadi pas ketika, jadi bukan gue aja nih yang ngelihat, jadi kan saudara gue banyak nih, ada juga yang bisa ngelihat juga, bukan selain gue doang. Jadi emang gue kayaknya di keluarga gue ini tuh keturunan makam itu dia ngelihat kayak sosok aduh
sosok macan gedenya itu melebihi rumah katanya, kayak gitu. Itu yang dia rasakan. Tapi untuk saat ini sih dia itu lebih pekanya, lebih peka banget ya, bisa dibilang lebih peka dari gua. Mungkin dia itu bisa dibilang anak indigo ya. Kalau gue biasanya bukan anak indigo, kalau gue anak six sense. Anak six sense itu lebih rendah tingkatnya dibanding anak indigo ya. Jadi gitu ya. Oke, nampaknya segitu dulu untuk cerita mistis. Nggak mistis banget ya, yang penting mistis lah ya. Karena memang ya, kapan lagi kan bisa ngobrol sama Jonas dan bisa bahas bareng bersama Jonas. Mungkin kalau kalian setuju, di next gue bakal buat konten bersama Jonas lagi. So kalian komen aja di bawah sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk like video ini ya. Oke, segitu dulu, dan jangan lupa untuk share video ini pada teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk follow semua sosial media gue di bawah, dan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Jonas ya. Bagi kalian yang mau tahu keseharian Jonas, kalian bisa kunjungi aja Instagramnya di sini @jonas_dolls_spirit ya. Oke, memang akunnya di private. Kenapa di akunnya di private? Karena menjaga privasi ya. Takutnya dibilang halu dan aneh gitu. Jadi bagi kalian yang mau memang mau tahu keseharian Jonas tuh, kalian harus percaya bahwa Jonas tuh ada ya. Takutnya tadi kira aneh gitu ya kan. Ya, jadi gitulah. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di sesi atau di segmen horor selanjutnya. So stay tune ya di channel ini Rafli, pasti bakal ada konten yang unik-unik. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan karena ini segmen horor, jadi gue mau ngomong ke kalian, ingat, kamu tidak sendirian. Bye bye. Rafli itu emang bagus, hingga ku ketagihan buat nonton di channel di Rafli. Mari kita buat share channelnya.